Jangan salahkan kamu, karena aku punya sesuatu untuk diumumkan. Ini juga keputusan sementara untuk mengadakan pertemuan ini. Jika kamu tidak tiba-tiba mengumumkan, Pasti pengorbananmu. Baiklah. Semua orang sudah di sini. Aku punya pengumuman atas nama Dewan Direksi. Mulai hari ini, aku secara resmi mengundurkan diri. Pekerjaan paruh waktu sebagai manajer umum perusahaan perjalanan Singfu Road. Aku menerima takdirku. Tuan Dyson Lin, manajer umum sementara perusahaan perjalanan Singfu Road. Aku harap di bawah kepemimpinan Tuan Dai, kinerja perusahaan terus meningkat. Mari kita tutup rapat ini. Yuan Hao, tunggu sebentar. Ikut aku. Dai hanya manajer umum sementara. Aku patuh pada pengaturan perusahaan. Aku tahu kamu tidak senang tentang ini. Aku tidak senang. Tapi bukan karena posisi manajer umum. Aku tidak menyangka kamu melakukannya karena urusan pribadi di rumah. Dan memengaruhi keputusan perusahaan. Jangan khawatir. Aku bisa menempatkan diri pada posisi yang tepat. Bekerja sama dengan baik dengannya. Yuan Hao, kamu tahu aku selalu mengagumimu. Aku juga bisa memahami seorang ibu. Dia akan melakukan apapun untuk anak perempuannya. Maksudmu aku membalas dendam padamu karena Edge? Benar? Jika kamu berpikir begitu, maka aku akan terbuka dan berkata jujur. Aku tidak akan melepaskan Mao Xiaon. Kamu harus meminta maaf karena memukul seseorang. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Dia temanmu. Kamu punya kewajiban untuk membujuknya melakukan ini. Kamu untuk seorang teman biasa. Apakah kamu rela mengorbankan masa depanmu yang cerah? Tentu saja. Sudah terlambat untuk berubah sekarang. Aku bilang Xiao Dai hanya manajer umum sementara. Keputusan akhir tergantung pada sikapmu. Tuan An. Aku tidak akan melakukannya hanya karena posisi sebagai manajer umum. Ini bukan soal benar atau salah. Aku juga mengingatkanmu. Zheng Jianzhen bukan orang yang baik. Tidak worth it. Jangan repot-repot memikirkannya. Aku yang terlalu banyak bicara. Bro, aku dengar kamu bertengkar hebat kemarin sampai putus. Kamu langsung pergi. Bikin dua orang ini marah. Gak sampai segitunya. Aku kagum dengan dedikasi kamu terhadap kebenaran. Keberanian untuk tidak pernah menyerah. Gak sehebat itu. Wajah sarkastik di Huten setiap hari. Kamu nggak terganggu. Kalau begitu, bisa tunjukkan aku jalannya? Menurutku, strategi 36, mengalah adalah yang terbaik. Ambisi kamu setinggi itu. Orang yang berbakat, mampu, dan populer. Di mana kamu nggak bisa makan enak dan minum pedas? Bro, kalau gitu kamu bisa ajak aku ikut. Bagaimana Yuan Hao? Tante, kenapa kamu mencari Tuan Yuan? Ada keperluan apa? Tante rasa, bagaimana Yuan? Kenapa aku nggak bisa lihat Tante Yuan Hao? Bagaimana dengan Yuan Hao? Gimana bisa usaha? Hai Tante. Kita ketemu di rumah sakit. Masih ingat aku? Kamu siapa? Tante, kalau ada keperluan, bicara di kantorku saja. Nggak perlu, yang mau aku sampaikan hari ini. Langsung di depan semua orang. Fire semua orang dan jelas. Tante, mau minum apa? Teh atau kopi? Aku yang ambilkan. Nggak usah minum. Kebetulan rekan-rekanmu ada di sini. Aku mau tanya sesuatu. Anakku dan kamu, apakah di pesta perusahaanmu mengumumkan akan menikah? Kamu juga pasang cincin di jarinya. Tante, mari kita bicara berdua di tempat lain. Kenapa kamu ingin mengusirku? Aku hanya tidak ingin berbicara berdua denganmu hari ini. Orang-orang ini semua adalah saksi. Mereka juga mengucapkan selamat padamu dan Shanshan, kan? Apa yang kamu takutkan? Bibi, Bibi. Apa yang harus kita bicarakan? Siapa bibimu?
Apa hubunganku denganmu? Jangan lisik. Bisakah kita hentikan ini? Tidak, kenapa kamu tidak berani menjawab pertanyaanku? Aku tidak takut menjawab pertanyaanmu. Jangan ganggu pekerjaan orang lain di sini. Jangan lakukan ini. Yuan Hao, menurutmu siapa aku? Kamu pikir aku Shanshan? Bodoh sekali. Aku akan memberitahumu. Kamu jelaskan padaku. Kamu meninggalkan anakku. Apa karena kamu punya wanita lain di luar? Hei, ada apa ini? Berisik di tempat kerja. Halo, aku Dailin, manajer umum di sini. Kamu adalah... Yuan Hao, beritahu dia siapa aku. Tuan Dai, ini Ibu Shanshan, Bibi Pang. Oh, Ibu Shanshan. Aku Kinal Shanshan. Bibi, ada apa kamu di sini? Ini urusan pribadiku. Jangan ikut campur. Hei, mertuaku datang ke perusahaan. Seperti di rumah sendiri. Bibi, apakah kamu butuh bantuan kami? Misalnya, tentang anakmu dan Yuan Hao. ITU masalah besar bagi kita semua. Kamu menyuruh kami melakukannya. APA, Tuan Dai, aku tiba-tiba ingat. Apa yang harus lakukan? Pergi. Lihat, apakah kita menerima mertua Tuan Yuan? Apa lagi? Ini urusan pribadiku. Urusan pribadi apa? Tidak bisa diucapkan di depan semua orang. Kalian duduk untuk apa? Pergi. Tidak ada yang bisa lihat. Pergi. Apa yang harus dibujuk? Duduk dan mulai bekerja. Yuan Hao, ini salahmu. Kamu bilang kamu orang besar. Katakan apa yang kamu punya. Bibi datang hari ini. Pasti ada kesulitan yang butuh bantuan kita. Kita harus memperlakukannya seperti keluarga. Dailin, aku beritahu kamu lagi. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Jangan menambah masalah. Ada haha. Bibi, lihatlah. Menantumu marah. Oke, aku tidak benar. Aku bawa mereka pergi. Oke. Ayo pergi. Waktu kerja kita hari ini bebas. Khusus untuk Tuan Yuan dan mertuanya untuk mengobrol perlahan. Urusan pribadi. Jangan pergi. Yang Hao, aku tanya kamu, kenapa kamu memaksa Shanshan pergi? Apa kamu melihat wanita lain? Jika kamu masih melihatku sebagai wakil presiden, silakan turun untuk minum kopi. Ya. Senor, pergi. Jamuan Luoyang Hailong. Hailong. Luar biasa. Apa dia pejabat kecil? Bibi, tadi aku bicara tidak baik. Tolong jangan dipikirkan. Kamu ingin bertemu anak, kan? Oke, sepertinya. Hanya itu cara bicaranya. Oke. Berhenti melihat. Itulah yang terjadi pada kekacauan kehidupan pribadi. Sebagai karyawan perusahaan, kalian semua harus menjaga diri kalian bersih. Mengerti? Ya. Jaga kebersihan. Aku pikir kita harus mulai dari diri sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Hello, Tuan Dai. Bukankah aku sudah mengatakan sesuai yang kamu maksud? Diam mulutmu. Berhenti berpura-pura. Shanshan kami sudah kamu tinggalkan. Kenapa kamu masih bertingkah seperti anjing? Apa kamu masih punya hati nurani? Bibi, aku ingin minta maaf padamu. Pasti ada alasan mengapa aku dan Shanshan tidak menikah. Tapi aku dan Shanshan. Putus adalah keputusan bersama antara kami berdua. Aku tidak meninggalkannya. Begitukah caramu meminta maaf padaku? Kalau kamu bilang maaf, bisakah itu menebus perjuangan dan penantian Shanshan selama 10 tahun? Kamu pikir sebagai seorang ibu aku bisa menerimanya? Aku dan Shanshan pulang dari Amerika dengan penuh harapan. Betapa bersemangatnya dia. Sudah membuat ibuku menganggapnya murahan. Sekarang semuanya hilang.
Lagi pula, kalian putus dengan damai. Cukup usir aku saja. Kamu sedang bercanda. Bebemo. Aku tidak membunuhmu. Aku juga tidak memecatmu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku dan Shanshan berpegang pada perjanjian awal. Kami bertahan selama 10 tahun. Aku tahu tidak mudah bagi Shanshan. Tapi dia kembali kali ini. Saat kami harus menghadapi kenyataan, kami tiba-tiba menyadari. Hubungan yang sudah berlangsung 10 tahun ini terlalu idealis. Dia bukan lagi Shanshan yang dulu. Aku juga bukan Yuan Hao yang dulu lagi. Jika dua orang menikah dengan terpaksa, tidak bertanggung jawab pada semua orang. Aku ingin berkelit. Jika bukan karena aku menemukan kebenaran, aku benar-benar dibutakan oleh kata-katamu. Bagaimana kalau mencari wanita itu? Kamu mau mengakui? Kamu mengkhianati kami, Shanshan. Bibi. Aku menghormatimu sebagai orang yang lebih tua. Tolong jangan ragukan karakterku. Aku, Yuan Hao, berani bertindak. Hubungan antara aku dan Shanshan murni. Tidak ada pengaruh orang luar. Oke. Kalau begitu aku tanya kamu. Kamu kemarin bersama siapa? Kamu pergi ke rumahku? Untungnya, aku pergi. Kemarin sore. Dokter mau memeriksa mata ayahku di rumah. Aku mengantarnya keluar. Ada masalah apa dengan ini? Siapa yang mengambil foto-foto ini? Kamu tidak perlu peduli siapa yang mengambilnya. Ini tidak palsu. Foto-foto ini tidak disintesis. Tapi ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Hari itu di acara syukuran perusahaan. Mao Xiaon membuat bosku marah. Aku akan ingatnya. Bilang padanya untuk berhati-hati. Saya usul, Pak. Kenapa dia melakukan ini padaku? Tante, tolong percayalah padaku. Aku pasti tidak selingkuh. Tidak ada pengkhianatan. Aku ingin percaya padamu. Kamu beli tiket pesawat dan ikut aku ke Amerika sekarang juga. Aku mengatur untukmu. Aku tidak percaya hubungan 10 tahunmu dengan Shanshan. Jadi sudah hilang. Tante, kita bukan anak-anak lagi. Apa maksudmu? Kamu tidak setuju. Aku tidak akan pergi ke Amerika. Oke. Itu sangat bagus. Kamu baik-baik saja? Kamu pikir aku ada urusan? Lihat kebaikanku menghiburmu. Begitulah caramu memperlakukanku. Nenek Yi How to Tong Kapintu. Ini sangat memengaruhi tatanan normal perusahaan kita. Kalau ingatanku tidak salah, urusan pribadi tidak boleh dibawa ke perusahaan. Aturan ini sepertinya ditetapkan olehmu. Hari ini kamu melanggar sendiri. Dan melanggar aturan ini, aku bisa menghukummu. Terserah. Kamu lihat, kamu Bobby Mati tidak takut air mendede. Aku tidak menyangka. Kehidupan pribadi kita sangat kaya. Dailin, kamu ngomong sembarangan lagi. Aku gak sopan sama kamu. Humph. Gendut. Bawa anak buahmu ke rapat. Ok. Luoyang, ikut juga. Denga Arahan Pakuan. Kalau mau. Ya duduk aja. Maaf soal hari ini. Karena urusan pribadiku memengaruhi kerja semua orang. Aku minta maaf dulu. Hi Pakuan. Ngapain minta maaf? You can sell a camo. Ayo rapat. Ah, datang ke rapat. Aku bersedia menerima hukuman apapun dari Pak Dai. Oke, kita mulai bahas urusan. Solusi tipe padang rumput yang aku usulkan sebelumnya.
Meski ditolak oleh Pak An dan Pak Dai. Tapi aku masih nggak mau menyerah. Aku ubah PPT-nya. Kalian bisa lihat. Untuk menyeimbangkan bisnis dan pasar. Aku taruh rute jalur padang rumput. Memanjang sampai ke sungai Genhe di Hulun Buir. Di tahun 2013. Genhe mengadakan yang pertama. Maksud kamu apa? Aku mau mulai dari disiplin perusahaan. Pak Dai. Pak Yuan juga baru saja minta maaf ke semua orang. Bilang mau terima hukuman apapun dari kamu. Mari kita maafkan orang lain. Iya, sebenarnya Pak Yuan sama sekali nggak salah. Itu nenek-nenek yang nyebelin. Pak Yuan juga jadi korban. Giliran kamu ngomong? Ini. Rapat hari ini? Awalnya kan rapat bisnis yang diatur Pak Yuan. Jangan disela. Atau biar Pak Yuan? Diam soal tur padang rumput barunya. Kamu jago banget bantu aku, ya? Ini tidak beraturan, bukan? Aku akan memberitahumu. Yang kumaksud dengan disiplin perusahaan. Bukan untuk sandiwara tadi. Tapi Yuan Hao, sebagai karyawan perusahaan. Perani sekali kamu menentang keputusan yang mungkin langsung olah tuanan. Yuan Hao. Tuan An sudah mengatakan dengan jelas di depanmu. Apa hakmu? Lalu membawa rencana sampah yang sudah dibatalkan ini. Keluar dan berkhotbah. Sekarang bukan zaman feodal. Sebagai kepala proyek ini, aku berhak mempertahankan proyekku. Aku akan berusaha meyakinkan Tuan An. Baik. Kalau Pej de Tunggu, sampai kamu makin tuanan. Biarkan dia memberikan instruksi langsung padaku. Aku akan mengizinkanmu mengadakan rapat seperti ini lagi. Kudengar kamu mencariku. Aku datang tanpa diundang. Hello, Bibi Peng. Kami juga baru kemarin. Baru dapat kontakmu. Aku ingin mengunjungimu hari ini. Aku tidak berani menerimanya, karena ini berkaitan dengan Mao Xiaon. Aku harus datang sendiri. Aduh, terima kasih. Kamu sudah tua masih repot-repot datang sendiri. Terima kasih banyak. Ya, Dokter Mao masih sangat muda di rumah sakit kami. Dan seorang dokter yang luar biasa. Kami juga tidak percaya dia akan menerima amplop merah. Dia sudah menjelaskan pada kami. Tapi kami bersikap bertanggung jawab dalam hal ini. Aku masih ingin mendapatkan konfirmasi dari klienmu. Kami hanya menjalani prosedur. Dokter Mao tidak mau menerima amplop merah itu saat itu. Kamu memaksanya. Kemudian, dia mengembalikannya pada Yuan Hao. Benarkah? Tidak, kalau begitu. Bagaimana bisa ada surat pelapor? Apa maksudmu? Kamu tahu isi surat pelapor ini benar? Tidak. Isi surat pelapor tidak benar. Jadi Dokter Mao benar-benar difitnah? Salah. Aku benar-benar tidak memberinya amplop merah. Dia memintanya padaku. Bibi, meminta amplop merah adalah perilaku yang lebih buruk daripada menerima amplop merah. Apakah kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan? Bagaimana? Kamu meragukanku. Kalau begitu kamu melindungi kekuranganmu. Aku lebih percaya pada Mao Xiaon. Jangan percaya padaku sebagai klien. Mengapa aku harus menuduhnya secara palsu? Tapi Yuan Hao sudah memberikan kesaksian kepada Dokter Mao. Mengapa dia berbohong pada kita? Yuan Hao. N.A. Kamu lihat hubungan mereka. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi sekarang. Hei, mengapa Xiaon pergi tanpa pamit padaku? Aku tidak melihatmu tadi. Ada APA? Aku merasa tidak bersemangat sepanjang hari ini. Apakah kamu sakit? Aku tidak bisa tidur nyenyak tanpamu. Oke, aku pergi dulu. Hei, jangan pergi. Aku tahu kenapa. Tangguaku, aku akan ganti baju. Aku akan mengajakmu makan di luar. Menurut British Daily Mail, sebuah perusahaan jasa keuangan Inggris, penelitian menemukan bahwa rata-rata pria Inggris berbohong 6 kali sehari, berbohong 42 kali seminggu, berbohong setidaknya 100.000 kali. Itu orang asing. Apa hubungannya dengan kita? Tidak apa-apa.
Jadi aku tidak berbohong. Aku sedang menangani perasaan. Sangat jujur saat menghadapi Shanshan. Ya, betapa indahnya itu. Tidak cinta ya tidak cinta. Aku sama sekali tidak menyembunyikannya. Ingin putus. Aku mengucapkan selamat tinggal. Aku tidak berbohong padanya. Hai, mengapa aku merasa tidak berbohong lebih buruk daripada berbohong? Apa yang kamu lakukan? Wait hijab. Bukan hanya itu saja. Kenapa kamu menyiksa diri seperti itu? Oak. Aku tidak menyiksa diri sendiri. Ibunya datang ke perusahaan hari ini untuk menyiksaku. Bikin keributan denganku. Kamu harus melawanku. Si nenek memukulmu. Apa aku bilang padamu? Orang memukul pipi kirimu. Kamu harus menyalakan pipi kananmu juga. Kamu tahu, di depan orang tua? Kita masih muda. Ini junior, selalu kita. Salah. Selalu tua. Ya. Bahkan jika aku salah. Maafkan aku, Shanshan. Tapi tidak perlu dia datang ke perusahaanku untuk membuat masalah, kan? Sekarang ini membuat perusahaanku kacau. Semua orang tahu tentang itu. API, wanita itu preman. Logika. Apa pendapatmu? Aku akan beritamu. Hasil aku, Jian Hui, ketika kita pertama kali bercerai. Jian Hui masuk ke rumah kita. Tidak berkata apa-apa, tampar kiri dan kanan. 2 tamparan keras. Benar? Katakan Sinta? Pernikahan, itu antara 2 orang. Benar? Tapi wanita tidak melihatnya seperti itu. Dia pikir jika ada yang salah. Pasti salahmu. Pasti salah orang tua kita. Rouge. Kamu terlalu terangsang. Kurang minum. Hey, jangan jijit. Jangan minum tanpa menutup mulut. Berhenti minum. Hei, aku bilang Neng, Xiao Chan. Posturmu agak menakutkan, bukan? Hei, bukankah hanya karena kamu diperlakukan tidak adil? Bukankah kamu bilang Yuan Hao pergi untuk bersaksi untukmu? Selain itu, rumah sakit belum mencapai kesimpulan. Kamu nggak bisa mikir begitu? Aku nggak setuju dengan itu. Ada hal lain. Zhengjian datang lagi ganggu kamu. Dia nggak punya muka buat itu. Kalau gitu aku nggak bisa nebak. Ngaku aja. Aku nggak mau ngomong. Aku rasa kamu jatuh cinta. Jatuh cinta itu hal yang bagus. Kamu masih minum apa? Kasih tahu aku siapa dia. Siapa? Pasti dia yang nelpon. Engkat. Kamu bisa latihan Sanba? Bing. Kamu bakal datang besok. Kok cepat banget? Oh, itu hal yang bagus. Oke, jadi kamu udah pesan tiket pesawat? Bisa kirim nomor penerbangan biar aku jemput? Oh, nggak apa-apa. Nanti aku kirim alamatnya. Oke. Sampai ketemu besok. Dah. Mimi ITU siapa? WKWK. Biarin kamu 38, sahabat asli aku. Haha. Pacar asli? Berarti aku pacar palsu dong. Kamu bilang iya. Jebasen. Aku bilang rumah kecil kamu. Gimana aku bisa tinggal di rumah bimbing lain? Soal rumah, aku udah nemu sendiri. Nggak usah khawatir. Nggak boleh gitu. Aku harus khawatir sama kamu. Kamu belum jawab pertanyaan aku tadi. Aku mau tanya sesuatu. Kalau ada orang yang salahin kamu, bilang kamu hancurin perasaan orang. Kamu ngapain? Aku gebukin dia. Tapi dia kan orang tua. Aku nggak peduli tua atau nggak. Tapi kamu nggak bisa bilang kamu salahin aku. Nggak ada yang ngomong gitu soal kamu, kan? Kamu ingat terakhir kali kamu pergi ke rumah sakit untuk mencariku? Bibi tua itu? Yang kamu langsung temui begitu melihatnya. Aku ada kesan. Dia bilang kamu.
Amplop merah itu diberikan olehnya. Ada APA? Siapa itu? Hei, Aduh, Kak. Kenapa kamu di sini? Sepertinya aku tidak menjawab teleponku. Aku tidak menjawab. Aku tidak mau menjawab. Kamu telepon? Kenapa tidak telepon? Aku telepon beberapa kali dan tidak jawab. Tidak, Bunny. Oh, ya aku ceritakan. Sekarang perusahaan dalam masalah. Semakin besar kecelakaannya, semakin baik. Tidak, mereka sedang memberimu cuti sekarang. Apa yang kamu teriakkan? Seberapa besar masalah ini? Omazar. Kak tahu, kamu tidak tahu apa yang terjadi? Aku tidak tahu bagaimana sifatmu. Aku tidak tahan jika itu aku. Bukankah sepatu kecil ini untukmu? Semua orang di perusahaan sekarang. Mereka semua berjuang untukmu. Hei, Melawan ketidakadilan. Ya. Mereka menahanku dan aku tidak melakukannya. Ada APA? Kamu tidak mau melakukannya, dan mereka tidak membiarkanmu melakukannya. Komandan Dai. Aku akan mengantarmu. Ada APA? Kamu sedang berpamitan dengan perusahaanmu, kan? Aku berpamitan dengan penjahat. Kaxing, Jika kamu ingin minum hari ini, aku akan minum denganmu dengan baik. kamu benar-benar harus minum dengan kakakmu. Kaklai, Beri aku segelas. Hei, kamu bisa menguasai orang, kan? Oke, mari kita ambil untukmu. hei, aku tahu kamu di sini. Hai. Yuan Hao, lama tidak bertemu? Kakak ipar, kamu datang lagi untuk meminjam uang dari kakakku? Lihat dirimu. Hanya hal kecil seperti ini. Harusnya tidak perlu ribut. Kakak ipar, kamu salah menyalahkan kakakku. Begitu melihatmu, dia sangat senang. Benarkah? Lupakan soal uang. Bahkan jika dia memberikan seluruh dirinya padamu, dia dengan senang hati memberikannya. Hei, adakah yang berbicara seperti itu untuk seorang kakak? Halo kakak bilang. Ikut aku, kenapa kamu pergi? Kenapa kamu pergi ke rumahmu? lagi pula, apakah itu rumahmu? Kalau begitu kamu berdiri di samping kakak iparku. Bicara, berdiri, bicara. Kamu bilang di depan kakakku. Tidak sopan sudah tua begini. Bagaimana kamu? Sebenarnya. Aku datang untuk melihat kakakmu hari ini. Aku ada urusan serius dengannya. Aku melukisnya sebuah mahakarya. Kamu melukis kakakku lagi? Salah. Haha, baru setengah jadi. Aku takut tidak tepat. Jadi aku minta dia menjadi modelku. Tidak mau pergi? Pergi atau tidak pergi? Dengar apa kata kakakmu, ayo pergi. Ayo. Harry, Ya ampun, orang tidak minum bersamamu. Ayo pergi. aku akan kembali dalam 10 menit, kakak. Pergi, 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 pergi. Hei kakak, apakah itu mantan istri kakak tahu? Juga mantan istri. Masih jodoh alamiah. Ternyata ada cerita yang begitu rumit di sini. Kamu pikir aku dizalimi? Aku korban. Orang lain datang merusak hubunganku. Sekarang aku diberi topi besar tanpa alasan. Dia bilang aku merusak perasaan orang lain. Aku tidak ada hubungannya dengan perpisahan mereka. Dia membuatku takut untuk memberitahu Yuan Hao sekarang. Aku tidak takut menghindari kecurigaan. Aku benar-benar takut membuatnya lebih banyak masalah. Hei, berhenti minum. Hei, letakkan itu. Kamu mabuk. Aku bukan Yuan Hao. Aku tidak bisa menggendongmu. Jangan hentikan aku. Aku belum puas. Aku mau cerita sesuatu. Tante Pang itu pasti bukan orang baik. Dia pasti tidak akan melepaskan Yuan Hao dengan mudah. Sekarang kamu masih memikirkan Yuan Hao.
Kamu juga bilang tidak ada Yuan Hao di hatimu. Aku paham, kalian berdua belum menikah. Dan keduanya masih single. Normal saja kalau berkembang jadi hubungan, kan? Kita adalah teman baik. Teman. Teman yang sangat baik. Bro, aduh, berhenti minum. Emma Xiaon, berhenti minum. Bro, kamu harus cerita padanya tentang ini. Biar dia tahu. Atau si nenek tua. Bagaimana kalau dia datang mengganggumu lagi? Aku pikir begitu. Kamu harus telepon Yuan Hao sekarang. Kamu bilang padanya, suruh dia datang. Kalian berdua diskusi dengan baik. Diskusi apa? Oh, diskusi bagaimana menghadapi mantan mertuanya? Dia meremehkanku. Ini namanya apa? Ini namanya aku, Meng Xiaon. Orang seperti itu? Aku mau cerita sesuatu. Semuanya karena foto itu. Aku bahkan tidak tahu apakah Yuan Hao tahu foto itu. Tahu dari mana? Apakah dia akan menyalahkanku setelah tahu foto ini? Yuan Hao, pelan-pelan. Yuan Hao, pelan-pelan saja. Kupikir kau selalu memikirkan Yuan Hao dalam hatimu. Kita adalah sepasang musuh yang bahagia. Bahagia. Musuh, Wang Xiaojuan. Oh, kamu benar-benar tidak bisa minum lagi. Aduh, taruh itu. Tidak bisa minum lagi. Ambil beberapa bungkus, aku akan mengantarmu pulang. Cepat. Kalau aku pulang, tidak perlu kau antar. Aku tidak terlalu mabuk. Minum. Hei, hei. Kamu menggambar siapa? Kamu. Aku. Apa aku segitu jeleknya? Hei, ini sudah yang paling tampan menurutku. Kamu dapat. Seberapa bodoh sih orang ini? Seberapa tampan ini? Tunggu sebentar, aku akan berdiri di sini dan kamu bandingkan. Kamu lihat kita? Kenapa tidak mirip? Sekarang sudah datang. Lanjutkan jadi model sampai selesai. Oak. Oke, santai saja saat melakukannya. Itu sesuai aturan lama. Kamu mau aku berdiri di mana? Berdiri di sana, lebih terang. Oak. Bermainlah sesukamu. Ah, oke. 1, 2, mulai. Hei, bisa serius tidak? Perutnya terlalu besar. Tarik perutmu dan dada tegak. Lagi-lagi yang ketiga, tidak mau memberitahuku? Katakan ini sebagai model. Posisinya harus sangat alami dan lancar. Orang-orang terlihat nyaman. Ekspresi wajah. Sudut mulut terangkat. Oak. Ya ampun. Ya Tuhan. Tuan, bisakah Anda membantu saya tanpa menggosok? Saya tidak. Hey, kenapa? Melukis ya melukis. Kenapa Anda melepas ikat pinggang saya? Ayo, jangan pura-pura. Tidak bisa, saya akan memberitahu Anda. Ini adalah ini. Tidak, dengarkan saya. Benar-benar tidak. Mereka semua di sini. Apa yang Anda pura-pura? Kemana Lori jenggang Lori? Saya Tidak Lori. Saya tahu kemana Anda pergi. Hahaha, berhenti. Anda tidak bisa menangkap saya. Hao Ji. Kenapa saya tidak melihat ibu Anda terakhir kali di rumah sakit? Kenapa dia di sini? Jadi di mana dia? Bagaimana saya tahu di mana dia? Kenapa Anda punya banyak pertanyaan? Saya hanya bergosip. Saya pikir Anda tampan. Jadi ibu Anda pasti sangat cantik. Saya kira. Apa maksud Anda mungkin? Anda mengatakan itu tentang ibu? Ibu saya sangat cantik. Saya suka memujinya. Anda terlihat sangat tampan. Ibu Anda pasti sangat cantik. Hei, itu dia. Apakah Anda pikir kita mirip? Saya bukan lagi Tuan Yuan. Anda tidak perlu menjilat pantat saya. Siapapun Anda. Saya mengikuti Anda. Saya tidak punya kerjaan. Kenapa Anda mengikuti saya? Anak bodoh. Ibu Anda tidak akan pernah setuju. Bagaimana Anda tahu ibu saya tidak setuju? Ibu saya perlu tahu bahwa saya punya saudara seperti Anda.
Pasti kedua tangan. Saya mengangkat tangan saya melawannya. Itu konflik saya dengan perusahaan. Urusan saya dengan perusahaan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kau. Hai paman. Bagaimana matanya? Banyak. Terima kasih. Kapan kamu akan membawaku ke rumahmu untuk bermain? Terakhir kali aku melihat paman di rumah sakit. Aku pikir dia orang yang hebat. Ya. Ayahku orang yang sangat baik. Dia bekerja keras sepanjang hidupnya. Satu-satunya harapan adalah aku segera berkeluarga. Akibatnya, aku putus dengan Shanshan. Sekarang pekerjaan hilang. Aku pasti mengecewakannya. Hai kakak. UPS, berhenti minum. Minum terlalu banyak. Lalu kamu minum. Aku tidak bisa minum. Bukankah orang utara minum dengan sangat baik? Nah, begitu. Oke. Aku akan melakukan apapun yang kamu suruh. Oke. Hei, kenapa kamu minum lagi? Sudah kubilang jangan hentikan aku. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak menghentikanmu. Aku minum. Hahaha. Oh, Batuk-batuk. Nah, dengan kekuatan alkohol. Biarkan aku bertanya sesuatu. Hari ini, kenapa Bibi Pang bilang kamu mengayuh 2 perahu? hei, jangan bicara padaku tentang Bibi Pang. Apa kamu sama bodohnya dengan dia? Hei, aku takut dia akan pergi ke Mao Xiaon sekarang. Roh rubah yang dia sebut adalah kakak Xiaon. Siapa Ubatu? Siapa yang kamu sebut roh rubah? Aku. Kamu minum terlalu banyak. Iya, aku bertahu kamu. Aku minum terlalu banyak. Hei, kurasa kamu cocok dengan kakak Xiaon. HMPH. Jangan macam-macam dengan aku. Oke. Halo. Wah, ayah. Apa yang terjadi dengan Wonho? Aku sudah bilang aku mau tidur sekarang. Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak memikirkan apa-apa. Aku merasa tidak menjanjikan. Aku tahu kamu berbohong padaku. Hanya untuk ini. Kamu bilang aku masih datang, kan? Aku sudah menceraikanmu 2 kali. Kenapa aku masih tidak menjanjikan? Tidak ada kemajuan. Wah, aku menarik. Kamu benar-benar tidak mau menikahiku lagi? Kamu tahu seluruh hidupku. Apa pilihan yang paling benar? Adalah menceraikanmu. Bisa kamu lihat? Setelah aku menceraikanmu, aku sangat tampan. Kegembiraan khusus. Aku bahagia. Bagaimana dengan tadi? Tadi. Sekarang ya sekarang. Pernikahan adalah tujuan bagi wanita. Tapi bukan berarti seorang pria milik. Hei, Cooling. kenapa kamu dongku? Apa padamu? Kamu buru-buru dan tidak ngobrol? Aku mau bilang sesuatu. Aku tidak akan pernah mencari kamu lagi. Itu yang kamu katakan? Bagaimana jika kamu menemukanku lagi? Ada APA? Lebih baik aku pergi saja.
Kalian berdua mau kemana? Ceritakan tentang aku. Komunitas sangat eksklusif. Kamu selesai mengantarku. Dia mau kemana? Hey, kamu mau kemana? Hey Taman. Beruntung bertemu aku. Pengemudi yang sangat baik. Halo. Nah, kalian berdua sudah minum terlalu banyak. Di mobilku sekarang. Kalian bisa minta 2 orang untuk menurunkannya. Ayo pergi. Sini, 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 sini. Cari saja kertas secara acak. Halo. Aku Yuan Hao. Kamu siapa? Oke. Luoyang, kamu keterlaluan ya?
Siapa namamu? Kenapa kamu di tempat tidurku? Rumah siapa ini? Tentu. Ouyang. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Tolong beritahu aku sebelumnya. Agar semua orang tidak malu. Apa maksudmu? Luoyang. Luoyang. Bangun. Kamu bangun. Aku lagi suatu. Oh, siapa? Kamu bawa Yuan Hao pulang? Aduh, mana mungkin aku bawa dia pulang? Jangan pura-pura tidak tahu. Dia baru saja pergi dari rumahku. Kamu bangun. Bangun. Serius, tanya kamu? Kamu bawa Yuan Hao pulang, kan? Bawa saja pulang. Kenapa dia tidak tidur di tempat tidurmu? Sementara tidur di tempat tidurku. Tidak. Aku agak bingung. Kemarin malam kita minum bersama. Aku habiskan setengah botol baijiu sekaligus. Aku tidak ingat apa-apa setelah itu. Tidak, kamu baru saja bilang dia tinggal di rumahmu. Kamu tidur di mana? Kalian berdua pergi. Aku tidur di lantai. Kamu kasih dia kasur? Mabuk itu nakal. UPS, bukan adikku. Aku nggak tahu kekuatannya segitu. Kalau tahu, aku nggak bakal minum segitu banyak. Aku pusing banget sekarang. Aku bilang aku sendirian. Kamu kemarin minum kebanyakan. Jangan khawatir terlalu banyak. Aku cari orang buat pindah hari ini. Bangun dan kerja. Hei, Jack. Bukannya aku udah nanya kamu? Dia bilang apa pas pergi? Dia bilang nanti dia bakal ngajarin kamu. Enggak. Ngajarin aku apa? Aku nggak ngapa-ngapain. Mabuk itu menyebalkan. Ya ampun. Oke, jangan dilepas. Ayo ke Shanghai. Ke Shanghai lagi? Xiao Chen nggak senang? Hei, Tebak siapa yang angkat tadi? Siapa? Yuan Hao. Yuan Hao? Aku nelpon Xiao Chen semalam. Dia ragu-ragu terus nutup telepon. Aku nelpon lagi pagi ini. Yang angkat Yuan Hao. Waduh, keterlaluan. Kok bisa Yuan Hao yang angkat? Hidden Jack. Ayah Xiaon sampai ketakutan nutup telepon. Ya, cuma ada satu kemungkinan. Mereka udah tinggal bareng. Ngapain tinggal bareng sebelum nikah? Susah banget ya kasihanin? Ini zaman APA? Kita harus senang. Artinya mereka berdua udah dekat sama hal bagus. Waduh, hal bagus apa lagi? Nggak bisa sembarangan tinggal bareng. Nggak mungkin. Aku harus didik Yuan Hao baik-baik. Gimana caranya didik dia? Apa kamu tidak mempermalukan Xiaon? Apa katamu? Biarkan mereka hidup bersama. Dengan cara ini, kita bisa pergi ke Shanghai lagi. Bersikap baiklah. Langsung saja bicara ke Yuan Hao tentang pernikahan. Tapi jangan beritahu Xiaon dulu tentang ini. Oke. Baik, aku dengar katamu. Oh, hahaha. Tunggu aku, hahaha. Aduh. Istri datang. Aku baru saja pergi ke rumahmu.
Kamu tidak ada di sana jadi aku datang ke sini. Maaf sudah membuatmu repot datang. Keluarga kamilah yang berbuat salah padamu. Aku harus minta maaf padamu. Hahaha. Lao Wang, lihat dirimu, jangan menangis. Jadi jika kamu pikir Yuan Hao berbuat salah, itu salahku. Anak angkat tidak berdaya. Aku ingin memarahimu dan memarahiku. Tidak, aku tidak menyesal tentang itu. Oh, itu karena Shanshan kembali ke Amerika. Apa kamu merasa terlalu sendirian? Tidak apa-apa, Yuan Hao dan aku akan sering mengunjungimu. Lao Yuan. Sepertinya aku melakukan kesalahan. Kamu tidak melakukan kesalahan? Salahkan aku. Jika ada kesalahan, mungkin itu kami orang dewasa. Jangan campuri urusan anak-anak, terutama urusan perasaan. Bukan itu yang kubicarakan. Lalu apa yang kubicarakan adalah, tidak. Tidak ada apa. Aku melihatmu. Aku sudah jauh lebih baik. Cheong Sam itu sudah siap. Aku tidak pernah membiarkanmu mencoba. Aku akan ambilkan untukmu. Ayo lihat. Pergi dan cobalah. Aku bisa mengubahnya jika tidak pas. Anak-anak sudah pergi. Kenapa aku masih ingin gaun pengantin Cheongsam ini? Satu kode tetap satu kode. Anak-anak sudah berpisah. Kita tidak bisa menjadi besan lagi. Tidak bisakah kita berteman? Lagi pula, Cheongsam ini dibuat sesuai ukuranmu. Kamu tidak mau, siapa yang mau? Kamu bukan tipe tubuh anak muda. Aku tidak bermaksud apa-apa. Bahkan jika itu hanya pikiranku yang kecil. Hadiahku untukmu. Hahaha, kamu adalah calon mertua Yuan Hao. Hahaha. Ini sekarang milik kita. Sulit untuk dikatakan. Hahaha, tapi Yuan Hao sudah melihat kita. Hei, hahaha. Jadi itu Ding Talk di papan. Hahaha, hampir. Kamu adalah calon mertua Yuan Hao. Kita tidak bisa mengatakan ini sekarang, hahaha. Tapi Yuan Hao sudah melihat kita. Hahaha. Itu hal Ding Talk di papan. Hampir hahaha. Kami hanya datang untuk melihat Yuan Hao. Tidak menyangka dia belum datang bekerja. Hei, kami membawa banyak produk asli Chongming. Ya. Semuanya. Ayo. Terima kasih, Tante. Ayo. Ambil dan cicipi. Hei, masih ada lagi. Apakah kami datang terlalu tiba-tiba? Mengganggu pekerjaanmu. Tidak. Kami membawa sesuatu untuk Yuan Hao. Aku akan ke sana. Pak tua, jangan pergi. Kamu datang jauh-jauh ke sini, baru saja pergi. Menantumu. Pasti akan menyalahkan kita karena lalai. Bukankah begitu? Kamu harus menunggu sampai dia datang. Kami juga menantikan. Terima kasih semuanya sudah merawat Yuan Hao dengan baik. Sebagai calon ibu mertuanya, saya menyambut kalian semua untuk berkunjung di waktu luang. Datanglah ke rumah kami di Chongming untuk bermain. Benar. Kita sekarang keluarga, bukan? Aku beritahu ya. Masakan tante enak. Selamat datang di rumah kami di Chongming. Aduh, ramai sekali hari ini. Hahaha. Tongpan, lebih ramai lagi kalau kamu datang. Hahaha, ayo. Aku beli beberapa camilan. Mari kita bagi. Hahaha, yo. Dan ada tamu. Ayo. Kopi UPS. Terima kasih. Minum bersama. Ayo. Hey, Masih ada lagi. Kalian semua minum. Itu sayang. Aku di sini hari ini.
Sebenarnya, tujuan utamanya hanya untuk minta maaf kepada semua orang. Tante benar-benar malu hari itu. Hahaha. Hei, minum kopinya selagi masih panas. Oke. Pergi kerja. Haha, terima kasih semuanya sebelumnya. Hahaha, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang kerja. Ayo. Oke, kamu duduk juga. Oke. Bagaimana dengan aku? Ini rektum. Lurus saja. Hahaha, untungnya Yuan Hao juga bukan orang luar. Itu dia. Yuan Hao adalah setengah anakmu apapun yang dikatakan. Ngomong-ngomong, kalian belum kenal kan? Aku perkenalkan ya. Ini Tante Pang. Senang bertemu denganmu. Dan sebagainya. Barusan dia bilang Yuan Hao itu anak tiri kamu. Nah, kita sebentar lagi jadi keluarga. Iya, keluarga. Oh ya, datang dan jangan diganggu. Produk asli Chongming. Spesial hahaha. Ayo itu. Tunggu sebentar ya. Kamu barusan bilang kita sebentar lagi jadi keluarga. Kalian bukan tamu. Kamu ini siapa dari Yuan Hao? Aku nggak tahu kenapa. Aku perlu perkenalkan ini. Keduanya, mereka calon mertua Yuan Hao. Tante Peng, kamu ini siapa buat Yuan Hao? Kalau gitu tolong perkenalkan diri. Ini aku, apa aku salah dengar? Dia bilang kalian berdua calon mertua Yuan Hao. Oh iya, Nama anak perempuan kamu siapa? Nama anakku Mao Xiaon. Mao Xiaochan. Pasti Yuan Hao udah cerita tentang dia. Hari ini kami sengaja datang buat ketemu Yuan Hao. Aku tanya lagi ya. Kamu beneran mertua Yuan Hao? Betul, Yuan Hao udah datang ke rumah kami. Engerti? Mereka orang tua Mao Xiaon. Dan sebentar lagi, dia bakal jadi mertua Yuan Hao. Ibu mertua. Kalau gitu aku beneran datang hari ini. Dan aku juga harus perkenalkan diri dengan megah dan hati-hati. Aku, Peng Sujun. Anakku udah pacaran sama Yuan Hao selama 10 tahun. Lakukan seperti yang kamu bilang. Aku seharusnya menjadi ibu mertua yang sah. Dari mana kamu datang? Otakku rusak. Atau kamu sengaja menutupiku dari kebenaran? Bibi Pan. Sekarang Yuan Hao jatuh cinta pada Mao Xiaon. Kamu mengerti hubungan karakter ini, kan? Sekarang aku mengerti. Sepasang mertua benar-benar jatuh dari langit. Aku hampir percaya Mao Xiaon bukan pihak ketiga. Kamu kejam. Putriku adalah pacar Yuan Hao. Mereka sudah pacaran lebih dari setahun. Setahun bukan apa-apa. Putriku di Amerika selama 10 tahun. Menunggunya dengan setia. Saat kembali, dia tidak hanya mengumumkan pernikahan, juga memakai cincin. Putrimu menyelundup ke pernikahan putriku. Bagaimana kamu mendidik anak? Hati-hati dengan ucapanmu. Cara mendidik adalah urusan kami. Tapi kamu tidak boleh menghina putri kami. Yo, bisa berbuat tapi tidak bisa dikatakan? Kamu bilang. Apa yang bisa kamu katakan? Putrimu adalah perempuan jalang. Kamu masih memaki putriku. Kamu keterlaluan. Beijing Gan. Masih jadi bajingan? Abaikan saja dia. Dia seperti ini, putrimu juga tidak lebih baik. Yuan Hao benar tidak mau putrimu. Cium aku bukan kamu. Aduh, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Masih belakat liar? Bagaimana kamu jadi liar? Bibi Hao, apa yang kamu lakukan? Yuan Hao, kamu datang tepat waktu. Lehat lo wanita ini hila. Nenek tua, kami tidak tahan lagi. Hei hackers, kami bisa bersembunyi. Ayo Yuan Hao ikut aku. Jangan pergi Yuan Hao. Kamu datang tepat waktu. Kedua pria berkata, kamu dan Mao Xiaon sudah pacaran setahun. Jelaskan padaku dengan jelas. Jelas ya buat kamu. Yuan Hao. Kami hanya mau dengar penjelasanmu. Om Tante. Aku bukan pacarnya Ma Yao Chun. Terus kenapa kamu datang menemui kami? Terus kenapa kamu janji sama aku? Jaga Bake Mao Xiaochun. Begini ceritanya. Xiaon baru saja diputusin pacarnya belum lama ini. Dia gak mau bikin kalian khawatir. Suruh aku pura-pura jadi dia buat menghibur kalian. Aku setuju buat penuhi bakti dia. Gak nyangka hari ini bisa salah paham besar gini. Aku minta maaf sama kalian. Aku juga minta maaf buat Tante Pang. Aku nggak perlu ngelakuin sendiri. Karena ini cuma salah paham. Ini salahku. Maaf ya. Nah ini dia. Kamu keluar sama kita.
Tante Pang, tadi kamu numpahin kopi. Mantap banget. Ngapain minta maaf? Terus kamu percaya itu? Kamu emang gak becus. Guys, gimana kopinya? Om tante kamu. Tianhao, aku tanya ya. Kamu dan Xiaon kita beneran acting? Ah, maaf. Ayo, nanti aku telepon Xiaon pagi-pagi. Kok kamu yang angkat? Telepon tadi dari kamu ya? Siapa dong? Itu juga salah paham. Yuan Hao, kamu kok nggak jujur? Kalau tadi nggak di depan banyak orang, aku pengen hajar kamu. Antang kamu kuma pura-pura. Kalau Xiaon lihat pembelaanmu tadi, nada pengakuan, dia pasti kecewa. Om, aku buru-buru ngakuin yang sebenarnya. Aku gak mau tante Pang salah paham. Salah paham. Xiao Chun kita tidak bersalah. Lucu sekali kamu pura-pura jadi pacarnya. Apa kamu mempertimbangkan perasaan kami? Apa kamu mempertimbangkan perasaan Xiaon? Kamu bahkan meninggalkannya. Memintamu untuk berpura-pura jadi pacarnya. Sudah selesai bicara? Bagaimana kita bisa jadi manusia setelah Xiaon? Pak Tua. Nah, ini dia. Bibi, mau kemana? Aku antar kalian. Tidak perlu, aku kasih tahu. Mulai sekarang, kami tidak ingin melihatmu lagi. Kamu tidak layak untuk Xiaon kami. Mengangkatmu sebagai pengganti itu mempromosikanmu. Berhenti ngomong nonsense dengannya dan pergi. Lihat APA. Tuan Sida Datang. Pelangkin. Oh. Halo, Bu. Kenapa kamu di sini? Masuk. Yan Hao, kamu orang yang pintar. Aku tahu semua orang di perusahaan menertawakanmu. Kamu sudah dihajar di WeChat. Kalau tidak mengundurkan diri, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan. Oh sayang, kalau seorang pria tidak bisa menangani masalah wanita dengan baik, bagaimana kamu bisa menangani pekerjaan yang baik? Aku punya satu kata untukmu. Kalau terlalu banyak berbuat tidak adil, kamu akan mati. Lakukan sendiri. Terima kasih. Kakak, meskipun ini juga 3 kamar, kamu juga bisa melihat pemandangan sungai dari jendela ini. Tapi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan lingkunganku. Aku sudah cukup 2 hari. Tolong datang dan pindahkan untukku. Terima kasih. Hei, mau aku bilang, kamu kembalikan kamar ini, dan pindah kembali ke tempatku. Jelas ada kamar. Kenapa kamu harus bayar untuk kamar? Sarang emas, sarang perak. Tidak seandal sarang rumputku sendiri. Mulai bekerja. Hai orang tua. Kalian datang begitu cepat. Cukup mudah ditemukan. Kalian tidak memberitahu aku sebelumnya. Lihat, aku baru saja pindah sini. Banyak barang menumpuk dan berantakan. Kami tidak tahu kamu pindah hari ini. Hai, siapa pria ini? Ini teman baikku Lu Yang. Halo Paman dan Bibi. Halo, aku saudara perempuan Xiaon. Teman, kenapa tidak bicara dulu dengan Paman dan Bibi? Aku akan bekerja dulu. Hubungi aku jika ada sesuatu. Terima kasih. Silakan. Selamat tinggal Paman dan Bibi, kerja keras. Dah, hati-hati di jalan. Dia sangat membantu. Sangat membantu. Ayo, duduk. Rumah ini sangat cantik. Kamar pemandangan sungai oke? Kalian berdua bisa datang dan tinggal sebentar. Ubah lingkungan. Suasana hati jadi baik. Xiao Chen ITU? Kamu pindah hari ini.
Kenapa Xiao Yuan tidak datang membantumu? Dia kerja. Dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Haru, kamu pikir orang tuamu mudah dibohongi? Ah, apa yang aku bohongi padamu? Apa yang terjadi? Apakah kamu ingin dia memakai ini? Pengganti untuk terus berakting? Aku akan memberitahumu apa. Bahkan jika kamu tidak ingin aku tahu. Kamu putus dengan pacarmu? Kamu tidak bisa begitu saja mencari seseorang untuk menirunya. Bar, Bagaimana kamu tahu itu? Apa yang Yuan Hao katakan padamu? Haru, jangan marah. Ayahmu juga merasa kasihan padamu. Tapi sekarang tidak apa. Kenapa tidak apa-apa? Iya, kamu seharusnya tidak melakukan itu datang sama sekali. sebagai pengganti apa? Kamu menjadikannya pengganti? Apakah kamu takut kami akan khawatir? Kebohongan kecil. Tapi apakah kamu tahu hasilnya? Lihat ibumu. Aku Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada yang bisa dikatakan. akan mengatakan. Ibu, ada apa denganmu? Tidak ada. Tidak. Ayahmu tidak menelponmu di pagi hari? Yuan Hao yang mengangkat. Kami berdua salah pikir. Kamu sudah tinggal bersama. Aku sangat senang. Siapa yang senang? Kamu senang. Aduh, jangan menyela saat aku bicara. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin berdiskusi dengannya selagi masih panas. Kapan sertifikatnya akan dikeluarkan? Kapan kamu akan menikah? Aku takut kamu tidak setuju dengan kami. Jadi aku juga membeli banyak oleh-oleh khas. Pergi ke perusahaan untuk berdiskusi dengannya dulu. Kamu tahu apa hasilnya? Lihat ibumu. Apa yang terjadi? Oh, berhenti bicara. Aku tahu kami tidak akan seperti ini. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya? Aku akan mengatakan. Kalau begitu aku senang. Awalnya aku tidak melihat Yuan Hao. Itu seorang pria bernama Pang Margapang. Ada apa, Tante Pang? Orang itu yang paling buruk ya? Jelek banget. Bilang aja kamu rubah atau apa. Ibumu sudah nggak tahan dengar. Dan dia balas ngomong. Dia malah melempar kopi ke ibumu. Lihat tuh. Kecipratan kayak gini. Cuma sedikit kok. Bu, kepanasan nggak? Nggak panas. Sudah bilang kamu. Kamu cari masalah aja. Kecipratan kayak gini. Pas di saat itu, Yuan Hao pulang. Dia searching kejadiannya. Aku kasih tahu satu-satu ke semua orang. Kita bisa ngomong apa? Aku hampir jadi mertua. Kamu. Aha. Kamu nyetir gimana sih? Mobilnya nabrak kayak gini. Tamunya semua cedera. Kamu harus telepon 120 buat ambulans. Nah, kamu tunggu di sini aja. Ambulansnya sedang dalam perjalanan. Sudahlah. Xiao Chun, berhenti mukul. Aku kasih tahu sesuatu. Ayahmu sudah marahi dia. Bilang, Dia juga minta Tante Pang minta maaf ke kita. Bisa nggak kamu berhenti nggak rela? ibu di depan banyak orang. Gimana aku biarin kamu menderita sia-sia? Ini masalah prinsip, tahu? Jangan bujuk aku. Jangan angkat telepon. Ibu, ayah, semuanya salahku hari ini. Aku seharusnya nggak bohong ke kalian. Kalian sudah menderita banyak hari ini. Jangan khawatirin apa yang terjadi ke Xiaon hari ini. Kita cuma mau kamu di sini. Xiaon, ibumu benar. Kami semua mendoakanmu. Cari pacar nanti? Buka matamu lebar-lebar. Kamu juga sudah tidak muda lagi. Orang lain di Shanghai. Ibu dan ayah khawatir.
Kamu tahu? Aku tidak ingin mencari pacar sekarang. Jangan khawatir, kalian berdua. Tapi kamu harus jaga kesehatan setelah kembali ke Chongqing. Makan sesuatu yang enak. Jangan khawatir tentang uang. Xiaon, kamu juga harus makan lebih baik. Jangan khawatir mengirim uang pulang. Lalu kamu tidak menghabiskan uang yang aku hasilkan? Tidak ada gunanya aku menyimpannya. Setelah aku baik, kamu harus bahagia setiap hari. Telepon aku jika kamu rindu aku. Ingat, jika kamu bahagia, ibu dan ayah juga bahagia. Cepat pergi bekerja. Kami juga pergi. Telepon aku jika kamu rindu aku. Hehehe, Oke, beritahu aku saat kamu sampai. meneleponnya. Pergi bekerja. Ingat untuk menelepon rumah. Halo, telepon yang Anda hubungi dimatikan. Terima kasih. Siapa namamu? Nama Yuan. Namaku Yuan Hao. Ini kartu namaku. Aku sangat menyesal. Aku menabrakmu hari ini. Beritahu aku jika kamu butuh sesuatu. Aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Oak. Kamu tidak bermaksud. Dan memberiku bangsal yang bagus. Biaya rumah sakit dan biaya operasi semua dibayar olehmu. Sibuk sebelum dan sesudah. Kamu sudah cukup bertanggung jawab. Terima kasih. Kamu orang baik. Dokter bilang kamu mengalami patah tulang remuk. Ada plat baja di sini. Pakai paku baja lagi. Tunggu biusnya hilang. Ini akan terasa sakit beberapa hari ini. Tapi jangan khawatir. Aku akan mengatur seseorang untuk merawatmu. Kulihat kamu membawa 2 kotak besar. Apakah kamu sedang berkunjung ke Shanghai? Tidak. Aku di sini untuk melamar pekerjaan. Wawancara hari ini. Aku tidak bisa pergi seperti ini sekarang. Di mana kamu wawancara? Sia Bimbing sekarang di rumah sakit. Dia baru saja operasi. Sayang sekali. Aku yang melakukan ini padanya. Aku di sini untuk berdiskusi denganmu kali ini. Bisakah kamu mengatur wawancara lain untuknya? Wawancara sudah dijadwalkan. Tidak mungkin diubah. Aku tidak berhak menjadwalkan ulang. Dan dari yang kudengar, pergelangan tangannya masih patah. Kami juga tidak bisa mempekerjakannya. Kamu tahu, kami adalah lembaga pelatihan tari profesional di sini. Tapi dokter bilang, tangannya akan pulih dalam waktu maksimal 3 bulan. Kami butuh guru tari sekarang. Tidak mungkin menunggunya selama itu. Selain itu, banyak orang yang datang untuk wawancara. Bagaimana mungkin aku memberikan kesempatan hanya untuknya? Hei, aku benar-benar tidak bisa membantu kali ini. Long and tuck the tongue. Sampaikan salamku untuknya. Maaf. Aku lebih langsung. Tidak, sebenarnya. Aku mengganggumu. Selamat tinggal, guru. Wang Xiaojun, kamu pergi. Aku tidak datang ke rumah sakit siang ini. Kamu mungkin tidak tahu tentang pemilihan dokter muda berprestasi. Kamu gagal. Membuktikan bahwa kamu masih percaya aku menerima amplop merah, kan? Kamu masih muda. Masih panjang jalanmu, kamu punya waktu untuk membuktikan dirimu. Kamu pernah mengatakannya. Kinerja dan reputasiku sangat baik. Sejak hari pertama aku menjadi dokter. Aku sangat memahami tanggung jawab seorang dokter. Bagaimana mungkin aku karena keuntungan kecil di depanku ini? Dan merusak masa depanmu?
Aku belum mengambil amplop merah, tapi aku belum mengambil amplop merah. Sup ikan hitam ini sangat bergizi. Aku akan memasaknya untuknya setiap hari. Oke, mari. Bibi Su. Nah, sementara ayahku tidak ada. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Aduh, aku sudah bekerja di rumahmu lebih dari sehari 2 hari. Ada apa denganmu? Aku menabrak seorang gadis kecil sampai masuk rumah sakit. Dia juga kehilangan pekerjaannya. Aku benar-benar minta maaf. Tapi aku seorang pria dewasa. Tidak nyaman untuk pergi ke rumah sakit setiap malam untuk menemanimu. Oh, kamu ingin aku menemanimu semalaman, ya? Ah. Itu mudah diucapkan. Tapi aku akan datang padamu di pagi hari untuk melakukannya. Aku harus pulang dan tidur di siang hari. Bagaimana kamu bisa memberitahu ayahmu? Aku akan memikirkannya. Tapi jangan beritahu dia tentang memukul orang. Ayahku hanya khawatir. Aku takut dia akan sulit tidur lagi setiap malam. Oke, aku tahu. Aku akan memberimu uang tambahan untuk malam itu. Jangan sungkan padaku. Kamu sudah lihat di luar? Oh, apa yang kamu bicarakan dengan Bibi Su tentang uang atau tidak? Aku tahu kamu orang baik. Bibi Su bisa membantumu, itu hal yang paling membahagiakan. Bibi, kamu yang terbaik. Hal baik terjadi pada orang baik, bukan? Halo Xiao Chan. Kamu memanggilku begitu banyak. Ya, di mana kamu? Aku di Shenzhen. Ada sesuatu yang terjadi sementara di sini. Kurasa aku tidak akan bisa melewati minggu ini. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku? Ah, teleponnya masih mati. Ya, teleponnya tiba-tiba rusak. Bukankah aku sudah membeli yang baru dan meneleponmu segera? Sangat mudah bagimu untuk meminjam telepon sekarang. Katakan padaku. Lihat berapa kali aku meneleponmu. Aku ingin sesuatu terjadi padamu. Aku sekarat. Maaf. Aku lupa tentang hal ini di pihakku. Bukankah kamu ada wawancara 2 hari ini? Aku sudah menghubungi sana. Syaratnya tidak disetujui. Aku hanya ingin menyerah. Kalau begitu kamu belum bisa datang ke Shanghai? Aku belum memutuskan. 2 hari lagi. Aku akan memberitahumu dalam 2 hari. Lagi pula, kamu sudah manja sejak kecil. Masih ada sesuatu. Kamu masih harus khawatir tentang pekerjaan. Kamu tahu? Jangan menyerah. Oke, aku mengerti. Jangan khawatir. Ya, baiklah. Kalau begitu telepon aku dulu kalau kamu datang. Oke, aku mengerti. Jangan khawatir. Sampai jumpa. Nona Sia. Kamu lapar? Ini Bibi Su. Dia akan datang untuk menemani malam dalam 2 hari ke depan. Hai, Bibi Su. Hello. Tuan Yuan, aku benar-benar tidak butuh siapapun untuk menemani malam. Aduh, apa yang kamu bicarakan? Kamu bisa pergi ke toilet sendiri. Kamu tidak bisa mencuci muka dan mandi dengan 1 tangan, kan? Oak? Kamu sangat perhatian. Terima kasih banyak. Aduh, sama-sama. Mulai sekarang, Bibi akan memasak makanan enak untukmu setiap hari. Oh, benar. I can hide them hari ini? Atau Yuan Hao yang membelinya sendiri? Besok, Bibi akan membelikanmu merpati untuk membuat sup merpati. Ganti rasa. Makan selagi hangat. Wah, aku tidak merasa ingin makan sekarang. Tanganmu sakit? Aduh, aku tahu. Patah tulang itu sakit. Kaki Bibi pernah patah sebelumnya. Kondisi tidak begitu baik pada saat itu. Aku berhasil melewatinya. Ya ampun. Kenapa Tante tidak memberimu makan? Hei. Tante, aku benar-benar tidak mau makan. Kamu mau makan apa? Oak. Aku mau makan es krim. Mulut pahit jadi tidak ada rasanya. Oh, aku akan belikannya. Hei, tidak. Aku akan membelinya. Oh, benar. Apalagi yang kamu butuhkan? Aku akan membelinya sekalian. Bisa belikan aku secangkir susu teh? Ah, kalau begitu aku yang beli. Tolongnya Tantsu. Tidak masalah. Makanlah kalau lapar. Pak Yuan, jangan terus-terusan berdiri di situ. Ada bangku untuk kamu duduk. Oh.
Bagaimana penanganan kecelakaannya? Kurasa sopir itu cukup galak. Hei, siapapun yang ditabrak tanpa alasan pasti tidak nyaman. Jangan khawatir. Sudah telepon ke rumah? Aku tidak engine member de Amerika. Mereka semua sedang di luar kota. Sulit untuk datang. Udah nyaman. Aku seorang turis. Aku makan, tinggal, dan semuanya tahu. Oh tidak. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Mereka semakin tua. Aku tidak ingin mereka khawatir. Tapi, aku punya sahabat di Shanghai. Sudah hubungi dia? Hei, dia juga sibuk bekerja. Aku juga tidak ingin dia khawatir tentangku. Aku akan mencarinya setelah tanganku sembuh. Kamu benar-benar tahu memikirkan orang lain. Aku pergi ke sekolah dan saku hari ini. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku akan tahu hasilnya. Tidak apa-apa. Aku yang menabrakmu, tapi kamu malah menghiburku. Jangan merasa bersalah. Ini semua sudah diatur oleh Tuhan. Ini berkah, bukan kutukan. Bencana tidak bisa dihindari. Untungnya, sekarang hanya tanganku yang terluka. Operasinya berhasil. Tidak cacat. Tidak akan memengaruhi tarianku. Bukankah itu yang terbaik dari kemalangan? Sekarang aku hanya ingin merawatnya dengan tenang. Keluar dari rumah sakit sekarang. Bagaimana setelah kamu keluar dari rumah sakit? Ada rencana? Oak, aku juga belum memikirkannya. Hei, hidup itu untuk bahagia. Buchanan Taxedi. Perahu akan lurus ke jembatan. Aku sedih. Aku Virgo. Hei, zodiak yang selalu dianggap buruk? Hahaha. Kalau kamu zodiak apa? Coba tebak. Aku tebak kamu Aries. Kenapa kamu begitu positif? Sangat optimis. Orangnya baik dan sederhana. Sepertinya Aries. Berhenti memujiku. Bagaimana bisa aku sebaik yang kamu katakan? Aku Scorpio. Benar-benar Scorpio. Tidak kelihatan. Tapi aku memang Scorpio. Nona Sia, kita cukup berjodoh. Kamu lihat, karena kita begitu berjodoh. Tolong jangan panggil aku Nona Sia. Panggil aku Sia Bimbing atau Bimbing. Kalau begitu jangan panggil aku Tuan Yuan. Panggil aku Yuan Hao. Baik, Yuan Hao. Kamu bosan sendirian di kamar? Ya, sedikit membosankan. Oh iya. Bisa bantu aku beli beberapa buku. Tentu. Kamu suka baca buku apa? Aku baca semua. Suka membaca biografi selebriti. Lihat orang saat mereka menghadapi kesulitan. Seperti apa mereka? Belajar-belajar. Aku tidak menyangka kamu suka membaca buku. Oke. Oh, aku tidak bermaksud begitu. Sekarang gadis secantik kamu. Suka membaca. Sangat langka. Berhenti memujiku. Aku sangat malu. Hei, ngobrol denganmu. Aku benar-benar lapar. Bagus. Ikan ini buru-buru dipanci. Liu Hao, bisa kamu kesini sebentar? Aku bilang bisa kamu datang sebentar. Aku perlu bicara denganmu. Aku akan mengirimkan alamatnya. Bibi Su menggendengmu. Yups, tidak apa-apa. Nah,
Apakah rumah Yuan Hao dekat dari sini? Jika jauh, jangan datang besok. Beritahu Yuan Hao juga. Dia tidak perlu datang. Aku bisa merawatku seperti perawat. Bagaimana mungkin? Rumah Yuan Hao tinggal di gang di pusat kota. Benar-benar tidak terlalu dekat. Tapi kereta bawah tanahnya nyaman. Selain itu, Yuan Hao merawatku lagi dan lagi. Bilang padaku untuk merawatmu dengan baik. Dia punya hati. Hei, dia seharusnya bukan anak tunggal, kan? UPS, Yuzemo. Bagaimana bisa bukan anak tunggal? Dia dan ayahnya adalah dua-satunya orang di keluarga mereka sekarang. Ayahnya sangat baik, sangat ramah dan baik hati. Kalau aku tidak bisa tinggal di rumah mereka selamanya. Aku bisa tahu dia cukup terdidik. Oh iya, dia adalah Master Cheong Sam terkenal di Shanghai. Kerajinan turun-temurun. Rumah yang mereka tinggali, seluruh lantai. Itu adalah kakeknya yang menghabiskan beberapa batang emas saat itu. Dari atas ke bawah, aku dengar dia seorang turis. Sekarang traveling sangat menguntungkan. Dia punya karir yang sukses, kan? Ya. Lihat, dia jadi wakil presiden perusahaan di usia muda seperti ini. Sangat menjanjikan. Istrinya pasti sangat beruntung. Dia belum menikah. Belum menikah? Kalau begitu pacarnya pasti sangat cantik. Aku kasih tahu sesuatu. Pernah dengar tentang menghitung dia? Aku bicara dengan seorang gadis di kuliah selama 10 tahun. Lalu gadis itu pergi ke Amerika. Aku seharusnya pulang dan menikah kali ini. Entah bagaimana bisa berpisah. Ya ampun. Itu normal. Dia dalam kondisi yang sangat baik. Kamu pasti punya ekspektasi tinggi untuk pasangan nikahmu. Bukan dia. Banyak gadis yang mengejarnya selama bertahun-tahun. Dia tidak tergoda. Kalau dia gimana? Tugas yang sangat khusus. Asalkan punya pacar. Cuma lebih jauh jaraknya. Dia tidak akan datang buta. Aku bisa lihat dia seharusnya cukup sopan. Coba pikirkan saja. Dia sangat serius dan bertanggung jawab terhadap orang asing seperti aku. Apakah tidak lebih baik untuk orang yang dia cintai? Benar, dia juga sangat perhatian padaku. Telepon aku tentang ini. Jangan bilang ayahnya. Dia takut ayahnya akan khawatir. Kamu bilang dia berbakti. Anak laki-laki seperti itu. Tidak sebanyak sekarang. Kenapa kamu minum alkohol sendirian sebanyak ini? Kenapa kamu tidak jawab teleponku? Aku tidak sempat angkat banyak hal hari ini. Lalu kenapa kamu tidak balas aku ketika melihatnya? Bukankah aku sudah membalasmu? Itu sebabnya aku menelponmu. Kamu cari aku untuk apa? Ibuku dilempar di perusahaanmu. Tentu saja aku harus mencarimu. Aku minta maaf ke ibumu untuk Tante Pang. Kau tidak pilih, aku minta maaf. Ayahku hanya mengira aku seorang perempuan. Kamu seharusnya tidak membuka privasiku di depan banyak orang. Lalu aku menyadarinya. Apa kamu melakukan ini untuk kebaikanku? Kamu melakukannya untuk melindungiku. Aku tidak ingin orang lain salah paham. Aku memengaruhi hubunganmu. Hei, berhenti minum, aku akan mengantarmu pulang. Apa kamu masih tinggal di Luoyang? Tidak, aku sudah punya tempat tinggal sekarang. Aku tidak tinggal di sana lagi. Kamu ingat dia Lala? Apa kamu membiarkannya mempermainkanku? Setelah dia tahu tentangku, dia benar-benar ingin membantuku. Itu adalah ucapan syukurmu. Pemilik rumahku mengusirku. Kebetulan aku bertemu Luoyang. Dia memanggilku ke rumah mereka. Dia menyelesaikan masalahku. Aku sedang mencari rumah 2 hari ini. Sudah ketemu sekarang. Jangan jelaskan padaku. Lalu kenapa kamu bilang begitu saat bangun pagi? Apa yang aku bilang? Maksudku jika kamu tinggal di rumahnya. Katakan padaku, agar tidak canggung. Apa yang membuatmu canggung? Bukankah aku sudah menjelaskannya padamu? Dia adalah teman. Aku juga temanmu. Kita tidak pacaran. Apa yang membuatmu canggung? Jika kalian berdua tidak pacaran, tidak perlu menyembunyikannya dariku. Kenapa kamu seperti ini? Kamu tidak mengerti cara menjelaskannya, kan? Kamu minum terlalu banyak. Tidak ada yang perlu kukatakan padamu. Ibuku bilang, tidak ada gunanya menjelaskan pada orang yang tidak memahamimu. Ah, apa? Kamu tidak bisa mendengarku? Sepertinya kita bahkan tidak bisa berteman.
Hari apa hari ini? Apa Jiayi sudah siap? Sebentar lagi, sebentar lagi. Jangan khawatir. Aku tidak akan memaksamu. Apakah Nona Xia dalam suasana hati yang baik tadi malam? Sangat baik, sangat baik. Dia berbicara denganku lama sekali. Nona Xiao ini, kepribadiannya baik. Orangnya juga cantik. Sama seperti kamu. Kamu sangat perhatian pada orang lain. Lihat, tadi malam, aku tidak pergi ke kamar mandi semalaman. Takut membangunkanku. Dia juga memberitahuku. Bilang padaku untuk tidak datang menemani malam lagi. Dia menggunakan uangnya sendiri untuk mencari orang yang menemani malam. Baiklah, biar aku bantu. Tidak, tidak, tidak. Kamu pergi. Jangan menggelanji di sini. Kamu pergi kerja, kamu pergi kerja. Oh. Bibi Su. Oak. Kamu masak vegetable? Hei, apa yang kamu lakukan hari ini? Baunya sangat enak. Aku merebus burung dara. Ganti rugi untukku. Lihat perutku. Ini bukan untukmu. Untuk siapa rebusan itu? Direbus untuk Yuan Hao. Dia membawa makanan. Ayah, kamu kembali dari olahraga. Pergi mandi. Berikan uang, jangan sebanyak angin. Tidak. Sejak kapan kamu mulai membawa makanan? Bukannya kamu bilang pesan makanan tidak baik? Aku bawa sendiri. Hahaha. Kamu pergi kerja begitu sore? Tidak ada masalah di perusahaan hari ini. Tidak apa-apa datang lebih lambat. Ukuranmu adalah seorang pemimpin. Memberi contoh. Aku mengerti. Kapan aku pernah mempermalukanmu? Oak. Oh. Hei, apa yang kamu bicarakan? Sekarang gelar dokter muda teladan hilang. Gelar pekerjaan hilang. Kamu baik-baik saja dengan itu? Bukannya kamu bilang Yuan Hao bersaksi untukmu? Kenapa masih bisa seperti ini? Gimana aku tahu? Kalau gitu, kamu pergi dan awasi orang yang bernama Yuan Hao itu. Hei, amplop merah ini dari rumah mereka. Kamu sudah mengembalikannya. Masalah sederhana seperti ini kok nggak jelas. Aku malu ngomongin kamu di luar tadi. Jangan selalu pakai klakson, oke? Bukannya aku udah cariin solusi buat kamu? Lihat nih, kamu marah-marah sama aku. Aku nggak butuh kamu cariin solusi buat aku. Aku udah ngakuin hal ini, aku udah ngakuin aku nggak beruntung. Aku nggak akan bilang lagi. Aku nggak mau kamu ngomongin itu lagi, oke? Jadi, dia tahu nggak kamu yang nanggung beban buat dia? Ngapain dia harus tahu tentang dia? Kamu suka Yuan Hao? Kalau kamu terus ngomong gak jelas kayak gitu, kita nggak usah jadi saudara lagi. Justru karena kita saudara, aku harus kasih tahu kamu. Hei, aku tahu. Cewek, kamu harus berkorban buat orang yang kamu suka. Mau jadi anaknya dia? Sobat, worth it nggak sih? Kamu ini Miss Chen Pei Pei? Kamu tahu ekspresi wajah kamu tadi. Ditambah gerakan kamu. Terutama kayak cewek berumur 38. Aku serius ngomongin sesuatu. Kalau kamu ketemu Yuan Hao lagi, jangan sebutin itu ke dia. Dengar nggak? Kalau kamu berani sebutin itu ke dia, aku blokir kamu.